Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya Apa saya apa komentarnya? nyimak tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah Ah, sama? Kalau sama, di silakan. mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini, Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu, ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael, di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan. Sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua. Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen? Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel, dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam. Yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Dan begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Isa alaihi salam, satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka,
untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri. Itu nggak ada. Tidak ada itu Isa. Itu berat, Bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang Nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku, makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo. Ya, halo, Pak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. nubuatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya, Aku baca ya. saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu baik. yang sekarang. Saya bantah. Oke? Saya bantah. Jadi, Sekarang udah pertanyaannya nubuatan muncul. itu Sabar, percis Ibu. sama Ibu, dengan sabar, nabi palsu sabar. dengan guru palsu Juma. Ya, Melintir ayat gantian. Alkitab. Sabar. Gantian, Sabar Ibu, gantian. sabar. Di situ Itulah dikatakan bahwa nubuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa? Guru tidak ada palsu. penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi. Jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada.
Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru tau? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada. Tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru. Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi, jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Torah itu, dihapuskan, dikurangi. Habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran, apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry lade. Jadi, kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk, keluar, masuk di matamu kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya, teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2, 1 sampai 3. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca ulang-ulang. Saya baca. Yesaya 63.
bahwa Saya baca. pada akhir zaman akan tampil pengejek ejekan orang-orang menurut Dia mengejek. Dia mengejek kamu Tuhannya menurut sendiri, kita hawa yang dituduh. nafsumu yang tinggi merasa paling benar padahal kau Oh, enggak. adalah Saya enggak merasa guru paling benar. palsu Tapi yang kebenaran sama itu dengan pasti benar. nabi palsu. Kebenaran itu nabi pasti palsu benar. itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil Dilemparkan pasti ke dalam batil. lautan api, yaitu Wahyu 20 baca Juma semua Itu Alkitab itu udah pengajaran ada di yang situ. sudah Buat Juma dan itu kawan-kawannya. pengajaran yang Terimalah itu menjadi Juma. materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tidak Tuhan, tapi boleh ditambahi. diri lagi. Ayat Oke. Alkitab jelas. Oke, Alkitab jelas mengatakan oke. guru palsu dan nabi palsu. Oke. Kaulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya Guru sejak palsu kapan nggak usah didengarkan. Ibu Kerjanya tolong hanya terangkan. mengejek dengan hawa Tolong nafsunya. terangkan kepada saya 2 Petrus sejak 3:3 jelas Alkitab menubuatkan itu. sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan. Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu dan menyangkal penebusan kan? Menyangkal Penebusan- kan? penebusan Kau yang mengejek kan? Nah, penebusan yang dimaksud di situ. itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3:3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu 2 yang Petrus 3 ayat 2 Petrus 2 1 sampai 3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya, dengarkan Juma ya, korek kupingmu. ya silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar Saya mau binasa tanya, kau. yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran tidak Yesus dimasukkan itu ke Nabi dalam Isa kitabnya yang Yahudi. diganti-ganti. Allah ampun. Sekarang yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitab Yahudi itu siapa? Tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas itu Juma, tadi Mas si Juma, Elizabeth sebentar, itu kau bilang sebentar. netek-netek. Ya. Apa tadi? Sebentar, Itu saya Pengejek. Nah, baca 2 Petrus Itu kitabmu 3:3. yang mengatakan itu. Bahwa pada Mas hari Juma, zaman Mas Juma, akhir akan Juma, tampil sebentar. pengejek-pengejek. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Ah. Jadi Fargas, bu, Fargas begini. Kristen kan? Fargas. Ya, saya Kristen. Ya. Kristen. Jadi begini bu, ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab. Karena pemahaman kita dengan mereka berbeda. Gitu. Coba saudara terangkan Jadi, kepada saya dari sebentar, mana Anda sebentar, Tunggu. Mas Juma. Langsung Sebentar. aja. Saya mau ngapain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini Kalau Anda Bu, mau ya, mengajar di gereja begini jangan ya. di sini lah. Sebentar. Jadi Kata begini Alkitab Bu, itu ya. Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab. Bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Udah Tidak Juma, ada kan? kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Dibilang. kebenaran udah kan Juma. 2 Petrus Tidak sampai- ada kebenaran. Dari mulut Nah, kalian itu nggak ada udah kan, kebenaran. Juma. Jadi jangan Dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada Jangan kebenaran. pelintir lagi ayat Nih, Alkitab itu ya. tajarin. Kamu Tajarin. Saya ajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian yang saya sesat, ajarin. kan? Jadi, Nah, Ibu, Kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya Alkitab kayak sudah itu muka babi kuliah. adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Oh, dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berubah Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir.
Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Ya. Baca ya. Ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka mengejek-mengejek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3:3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu, Baca Wahyu 2 Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, jangan suka pelintir, bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, ku baca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi Kristen yang keluar dari Kristen, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah Bertobat ya anjing. Juma ya, bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu anjing, ya. Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu. Jangan Jadi, pelintir lagi Alkitab. Penulis Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma. Mulut Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, Apa kata kamu ya. Yesus? Tubuhmu adalah Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau melemparkan kamulah anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? guru palsu lah itu yang Ya, menyangkal guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang memasukkan surat-surat satunya palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang, mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Tobat Yahudi. kau ya, tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi?
Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Kau Siapa yang kan memasukkan lagi. surat-surat Paulus ke Kaulah dalam guru-guru. kitabnya Yahudi? Ayo, Kaulah guru palsunya itu. Mas Tahu Solang nggak? generasi. 2 Petrus 3:3. Siapa yang Kaulah memasukkan pengejek surat itu. Lukas ke dalam kitabnya Udah, Yahudi? teruskan ya Jumaya, Ayo. bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang Nah, generasi. jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang Biar memasukkan jangan dilemparkan pengajaran kau ke Markus ke dalam lautan kitabnya api. Yahudi? Wah, 20. Mas Solang generasi. Jadi sudah fakta. Ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja. Kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Pengkhotbah. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Lo. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa nih? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei! Siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Woi, tanggung jawab dulu. Hei, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei. Siapa? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman, itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanak dalam bahasa manapun, itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa. Kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan? Oh, kitab Al-Quran. Sorry ya. Wow. Kita lihat, ternyata saudara-saudara, bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Melainkan, sahabat Andre, barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda. Begitu, saya kira cukup. Kasihan kalau saya lanjut, nanti banyak yang bubar dan meninggalkan gereja. Mending kita larikan kepada yang lain. Silakan Dinda Dito, lanjut. Ya, Gurunda. Aduh, pada kejang-kejang semuanya di bawah. Aduh, udah nggak bisa ditolong kalian.
Hancur. Ya, Teja, selamat sore Teja. Selamat sore. Selamat sore semua. Ya, datang mau menyanggah atau mau mengiyakan. Silakan. Saya mau bertanya tadi katanya Alkitab itu mengambil Al-Quran lalu dimasukin ya ke Al-Quran Alkitab ya. Katanya begitu ya. Bukan. Oh, bukan ya. Bible mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini siapa pelakunya? Enggak, Alkitab Bang itu. Coba tunjukkan. Di selain Indonesia ada nama Alkitab untuk kitab Anda. Tunjukkan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Sorry. Jelaskan kan itu. Halo, suaranya kok putus-putus ya? Ya, nama Alkitab itu dari mana sebenarnya, Bang? Anda tahu literasinya nggak? Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Karena kan di Indonesia Alkitab namanya Alkitab. Indonesia itu buku, Bang. Kitab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baru buku. Mana sih Abang ini? Oh, Alkitab bahasa Indonesianya buku ya? Buku. Kitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku. Oh, Jadi kalau begitu. pakai al artinya satu buku. Itu kira-kira. Hah? Satu buku? Al itu kan banyak. Kok jadi satu? Ya, makanya jangan pakai itu, maksudnya kok pakai Bible, kumpulan buku-buku. Abang jelasin kok jadi ngawur. Al itu kok satu? Oh, saya yang ngawur ya kan Dito ya. Loh, katanya all, paham all nggak? Kalau all itu, al kucluk bukan dua L-nya. Kalau oke, all itu semua. ya banyak Alkitab Nah, itu mending kok disebut ke laut aja dah. banyak kitab-kitab. Astagfirullahaladzim. L-nya cuman atu kucluk. Oke, Kalau kamu belum makan dulu sono. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fih. Dia ngaku dirinya salah langsung kabur. Iya, tapi kemarin dia itu sempat memang mau berdiskusi gitu loh. Tapi begitu, makanya efek dari pencerahan Gurunda tadi itu membuat orang makin nggak bener gitu loh. Orang Kristennya ini malah bingung semua. Jadi mau membantah atau mau mengikuti, udah itu aja sih. Jadi kalau mau membantah silakan naik, tapi kalau mau mengikuti ya udah tinggalkan yang nggak bener, cari yang baru, nggak harus ke Islam. Silakan cari yang lain, masih ada kok Hindu, Buddha, Konghucu, tinggal ke sana lah. Silakan. Kalau mau mengikuti, kalau mau membantah ya silakan naik. Dia nggak bisa bedain L-nya 1 sama L-nya 2. All sama al. Dasar serigala berkumis tipis. Emang ada serigala berkumis tebal? Ada ya? Serigala kumisnya tebel, lucu Bang Andi. Lucu ya, makanya tipis. Ya, Leonard, selamat sore Leonard. Oh, sudah ada ini Bunda Rahma ini. Gas Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda. Belum monitor Bunda Rahma. Laskar dari tadi menyimak, kira-kira Anda mengikuti atau membantah ini? Mensetujui atau membantah Laskar? Laskar, sebelum ke Leonardin. Laskar. Oi.
Halo, Bang Arif, selamat sore Bang. Halo Iya, Bang. selamat sore. Ya, Dari tadi sorry. silakan mau membantah atau mengaminkan itu. Kalau mengaminkan ya saya rasa Anda perlu melakukan tindakan kan. Silakan. Bang, mohon maaf Bang, tadi saya sambil kerja Bang, masih kerja Bang. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain Bang. Izin Belajar Bang, dia lah, biarin. Mohon maaf. Mohon maaf Oh, Abang. oke. Leonard, selamat sore Leonard. Leonard, buka mic-nya. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Silakan mau membantah atau mau mengikuti mengimani, silakan. Semua yang disampaikan semua itu benar sesuai sudut pandangnya. Benar, tapi menurut sudut pandangnya. Berarti Karena menurut itu sesuai ajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan di Alkitab, bahwa di akhir zaman akan ada guru-guru palsu dan akan ada muncul nabi palsu. Dan nabi palsu itu yang Bukan di sesuai akhir zaman itu, di pemahaman saat Kristen itu. itu Woi. berasal dari Arab. Woi, di saat itu ada guru dan nabi palsu di saat itu, bukan akhir zaman di situ. Di saat Sekarang itu sudah zaman akhir itu. Sekarang itu banyak guru palsu dan nabi palsu sudah muncul di abad ke-7. itu. Siapa itu? Coba kau berani sebut. Siapa? Ya yang kalian imani itu. Oke. Siapa namanya? Biar Bang Hendi, biar saya terapi Bang Hendi. Saya Iya. punya tangan kanan dan tangan kiri lagi pegang strom. Lanjut ke. 1 Yohanes 5. Nabi palsu Muhammad Jangan tidak dulu, salah jangan dulu. lagi. Jangan dulu Bang. Jangan emosi, santai. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa dunia adalah iblis. Anda percaya dalil itu? Semua nabi Anda di luar percaya? Israel palsu. Jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Tidak, betul ini. Sudah dinubuatkan di Alkitab Jangan kami. emosi, jangan emosi. Sudah dinubuatkan di Alkitab 1 kami. Mana Yohanes kuasanya 5 itu nomor nabimu? 19. Sabar Mana dulu. mujizatnya? Sabar. Seluruh Bisa dunia tanpa berada di kuasa bawah itu nabi kuasa palsu. iblis. Jangan gila permanen. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Iblis dibuah hero kan? Betul? Membisikkan, membuat Al-Quran. Tunggu dulu. Penguasa dunia itu iblis. Pengajarannya itu dari goa itu. Kalau dari goa itu keluar jadi nabi ya hati-hati itu. Perlu Oke. dipertanyakan, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Oke. Baik. Iya, Oke, tidak kami ada sudah dengar. saksinya. Saya juga Kami bisa bilang saya nabi, Kami sudah dengar pernyataan saudara. keluar dari goa saya bawa ayat. Kami sudah dengar, langsung kami saya sudah jadi dengar. nabi. Sekarang Di giliran luar Anda Israel mendengarkan tidak ada saya. nabi. Yang dari luar Israel itu semua nabi palsu. Di mute aja. Boleh dengarkan saya? Kita tidak sedang membahas nabi. Kita sedang membahas penyesat iblis. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Nah, di dalam kitab saudara, Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang Di luar itu, Israel palsu. sekarang menurut Yesus di situ, itu abad ke-7 atau abad pertama? Silakan. Jangan emosi bang, pakai ilmu Tidak kita. usah dipelintir, itu sudah jelas. Ciri-ciri, semua ciri nabi palsu merujuk ke Muhammad. Oke, Akan berasal dari Arab, mati di raja. oke. Itu menurut saudara. Sekarang saya bertanya, sekarang itu Semuanya menurut Yesus, Ini sekarang itu sudah itu, terbukti, nubuatan Alkitab Wis diam. sudah sekarang dibuktikan. sekarang penguasa Buktikan dunia di yaitu iblis akan dilemparkan keluar Jangan dari kubur. berbelit-belit. Pertanyaan saya, sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Yang mati di raja.
Mancing emosi dia banyak, mancing emosi dia. Iya, iya. Saya tahu dia gila, makanya saya tidak emosi. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, itu sekarang maksudnya sekarang abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Nah sekarang kalau dikatakan mana penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan pada zaman abad pertama? Baca Matius 28. Kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa dunia. Siapa itu? Siapa jadi penguasa dunia? Siapa? Iblis. Iblis. Berarti siapa yang menyembah iblis hari ini teman-teman? Ote. Leonardo. Hahaha. Masolang generasi. Lanjut. Anak yang tadi ini nggak niat diskusi dia. Ya, Hirasi Tumor, selamat sore. Ya, selamat sore saudara-saudaraku. Kristen apa Muslim Bang? Kristen Om. Ya, silakan. Mungkin sharing aja ya. Dengan Bang Juma ini kan, Bang Juma ini Muslim ya, kita Kristen. Pemahaman nama Alkitab aja bagi orang Kristen dengan Bang Juma ini udah sangat beda. Jadi kalau Alkitab itu kan bahasa Indonesia ya. Ada Nah, ini pemahaman Anda ini salah Holy cetak. Bible. Ya, Holy Bible. Coba Holy Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kitab suci. Nah, kitab suci. Jadi gini Bang, sebentar apa Bang. Tunggu. Oke, Bang. Holy Bible apa artinya? Atau gini aja Bang, nggak usah berdebat mengenai apa namanya, apapun. Tepuk tangan dulu buat Bang Suma. Tepuk tangan dulu. Bahwa Kristen ini memang sudah menjalankan amanat Paulus untuk selalu mengelabui berpura-pura. Bang Juma dengan pemahaman isinya dulu Bang. Kita kan agama Anda itu kata Paulus memang harus disebarkan dengan cara mengelabui. enggak, gini Bang, bagi kita Ya itu fakta. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladan. Paulus itu ahli di dalam mengelabui. Oh, ahli dia. Dia menjadi semua di dalam semua. Kepada orang lemah dia jadi lemah. Kepada orang kuat dia kuat. Kepada orang Yahudi dia Yahudi. Kepada orang Roma dia Roma. Wah, Paulus itu banget. gini Bang, kita Banget kan itu Paulus. Banget. terlepas dari siapapun yang ada di dalam kitab itu, kita adalah mau berhubungan dengan Tuhan yang benar, kan gitu. Ya harus suci, harus harus sunat suci. kalau mau berhubungan dengan Tuhan yang benar. Tujuan dari segi manapun, entah kitab manapun, intinya adalah kita mau berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang begini, Tuhan yang Anda maksud siapa? Apakah Tuhannya Yahudi Gini, Bang. mengizinkan? Tunggu sabar. Apakah Tuhannya Yahudi mengizinkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya dia? Jawab. Oke Bang, jangan kontennya dulu Bang, karena konten itu sangat luas. Berhubungan Gini, Bang. dengan Tuhan itu harus dalam keadaan fitrah suci kan? Apakah orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi untuk berhubungan dengan Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kontennya Bang. Kalau berbicara konten kan satu buku itu 100 tahun juga nggak bakalan bisa dicerna ya. Maksud saya gini Bang, sebentar. Tujuan agama itu adalah bagaimana kita itu mengerti karakter Tuhan yang kita akan sembah. Ya. Salah satu buktinya adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, perbuatannya adalah yang baik saja, hanya itu saja. Kata Jadi, siapa? Kalau masalah pemahaman tentang bagi kita, kitab Tuhan itu adalah perbuatannya hanya berisi. baik saja menurut pandangan manusia. Gini, Coba Bang lihat Juma. Bahterano. Anda Jadi- lihat Sodom Gomora, hancur lebur dibuatnya. Makanya jangan kontennya dulu Bang. Gini Bang, bagi orang Kristen Anda ini ngomong apa? kitab itu adalah berisi sejarah, hukum. Ya itu puisi. Kristen itu pola agama Anda. Nggak usah Bang, nggak usah gitu. Nah itulah Bapak kan
Sekarang Bang Juma kita kan langsung bukan pokoknya Kristen, aja. Bang Juma kan Muslim. Jadi kita saling Pokok-pokoknya aja dulu, menghormati Bang. aja. Pokok-pokoknya aja dulu. Jangan Bang Juma menjas, oh kalau Alkitab ini begini-begini, sementara Bang Juma kan tidak beda pemahaman dengan cara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi nggak nyambung, Bang. Oke. Gitu, jangan Baik. pernah menyalahkan orang yang mau dengan cara tertentu. Kita sebenarnya manusia itu adalah satu Tuhan. Dimanapun, dari logika manapun, tidak ada manusia diciptakan oleh Tuhan yang berbeda. Itu saja intinya. Ya, itu betul Bang. itu. Tapi ada di antara kita yang menyembah bukan Tuhan, kan gitu. Kalau masalah itu salah sendiri. Inilah Bang. yang Jadi, kita bahas. itu Inilah adalah yang kita caranya bahas. masing-masing. Mau curhat di sini rupanya. Di warung kopi kalau mau curhat. Bukan mau curhat. Terus tetapi apa? Bang ini Semua yang ingin saya bahas Anda larang semua. Jadi mau apa? Kok mau curhat? Mau dibayarkan utangnya? Enggak, karena sepertinya Abang Juma ini seakan-akan kita ini menjelek-jelekkan semua orang gitu. Tujuan kita apa pun. Siapa yang bilang menjelek-jelekkan semua orang? Ya kan Abang bilang kan bahwa kitab yang kita anut itu adalah apa namanya penipuan palsu, entah aliran sesat. Itu tadi, dengarkan saudaraku, tadi Ya. saya ditipu, saya dikatakan sebagai penyesat dengan membawa orang itu 2 Petrus 2. Saya menguraikan isinya bahwa yang dibahas 2 Petrus 2 itu adalah agama Anda. Kok jadi saya? Nah, itu pembicaraan yang lain. Nah, saya mau bicara dengan Bang Juma yang tentang apa yang kita bicarakan aja mengenai Iya, makanya yang jangan kita- bawa-bawa yang tadi kalau nggak mau kena smash. Gini Bang Baru ya. materi yang baru. Jadi bahwa kenapa disebut menurut Kristen itu adalah bahwa Alkitab itu bukan berarti semua firman Tuhan isinya itu semua adalah apa yang dikatakan Tuhan, bukan. Bagi orang Kristen Alkitab itu adalah berhubungan dengan makanya jangan apa yang sebut terjadi, Alkitab. apa namanya Karena yang disebut Alkitab orang-orang tentang Tuhan itu. Karena yang disebut Alkitab itu firman Allah. Nah itu kan bagi orang Muslim, Bang Juma, Makanya bagi orang jangan pakai Kristen istilah beda. Alkitab karena itu punya Islam. Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Kalau Kata di negara siapa? lain kan bukan Alkitab namanya. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia? Kata siapa? Kitab itu bahasa Indonesia, Bang Juma. Kitab itu Nenekmu kiper. Kalau al itu al apa artinya al? Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Al. Iya. Kitab itu kan artinya adalah segala sesuatu Iya, kitab tulisan yang sekarang berhubungan al. dengan Al. Tuhan. Al artinya Bukan apa? berarti Dalam bahasa kalau- Indonesia kalau al itu isinya artinya adalah apa? semua Al itu perkataan bahasa- Tuhan, bukan begitu Bang Juma. Itulah apa namanya pemahaman dari orang Kristen. Jadi bukan semua segala dari A sampai Z yang ada di kitab itu bahwa itu adalah semua perkataan Tuhan, bukan begitu pemahaman kita. Makanya saya keberatan kalau surat kepompong itu disebut Alkitab. Paham? Lah, kata-kata itu kan milik semua manusia, bukan hanya milik Bapak, milik Nenekmu Bang Juma. kiper. Tak boleh kau menyebut nama Alkitab, boleh. Lidahmu Ya. boleh menyebut kata itu, tapi kau dudukkan Ya. pada perkara yang sesungguhnya. Ya itu kan urusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ini bahayanya kalau Anda ketika keciduk banyak alasan, tapi ketika saya berbicara tentang kebenaran Anda nggak terima, Anda sakit hati. Tapi Bukan Anda nggak mengatakan terima, ya tergantung orang kita gunakan apa. Bukan nggak terima Bang, kebenaran itu kan namanya juga keyakinan. Keyakinan itu adalah pribadi, ya. Bahkan Keyakinan anak Anda dan itu istri bermasalah. pun bisa berbeda. Keyakinan Anda itu seibarat tumor yang menggerogoti tubuh yang sehat. Paham? Keyakinan Anda itu keliru, tidak mengantarkan kepada kesehatan akal logika manusia, tapi mengantarkan kepada kebodohan dan penyesatan. Coba, dari mana dasarnya ketika Anda mengatakan buku yang Anda anggap suci itu tidak semuanya firman Tuhan, lantas Anda sandingkan dengan sebutan Alkitab? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu adalah kucing, sementara yang Anda lihat itu adalah ayam? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu Alkitab, sementara yang Anda sebut itu adalah surat-surat kepompong? Sakit ente kan? Harusnya Anda mengatakan buku suci, atau buku Lukas, buku Markus. Kenapa jadi Alkitab?
Dan jangan pernah Anda melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang salah tanpa dasar ilmu. Jangan. Katakan aja, oh saya baru tahu loh bang, kalau ternyata Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Maaf bang ya, berarti ada yang harus diluruskan dari agama saya. Jangan Anda ngotot tanpa ilmu, jangan. Kata Alkitab itu nama lain dari Al-Quranul Karim. Kenapa orang-orang pendiri Kristen di negara ini menggunakan kata itu? Untuk mengelabui supaya Bible itu oleh umat Islam yang awam bisa dipahamkan bahwa itu adalah firman Allah. Dipakai untuk menyesatkan orang. Dipakai untuk menipu orang Islam yang awam. Maka kata Alkitab diambil untuk dipakai mengajarkan Biblos. Sama seperti kemudian ketika Anda memiliki sebotol cairan, isinya adalah air bekas cuci piring. Lalu kemudian Anda tutup, Anda bersihkan, lalu Anda tulis di luarnya Coca-Cola. Antara nama di label botol tersebut dengan isinya itu tidak sesuai. Lalu Anda ajarkan kepada orang lain dengan menyebut Coca-Cola ini adalah Coca-Cola. Sebagaimana isi Coca-Cola ini adalah, dan ini Coca-Cola yang adalah. Ketika Anda menjelaskan bahwa itu adalah Coca-Cola, maka Anda adalah penipu, Anda adalah penyesat. Ketika Anda mengatakan, sebagaimana di dalam Alkitab, Yohanes 7, Anda sedang menipu. Itu bukan Alkitab. Itu buku biasa. Yang menjadi catatan orang-orang yang kebetulan saja lolos pada saat Muhtamar Konsili. Kebetulan aja lolos sehingga dia tidak masuk ke dalam daftar buku-buku apa nama itu? Kok saya jadi lupa? Kitab-kitab apokrifa yang disembunyikan tuh. Itu saudara. Jadi ketika Anda mengatakan air bekas cuci piring ini adalah Coca-Cola, Anda adalah penyesat, Anda adalah pembohong, Anda adalah planos. Dan itu yang dianut secara adat istiadat pengajaran Paulus. Coba Anda lihat di Filipi 1:18. Berkaitan dengan Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara bohong, tipu muslihat, dengan cara-cara palsu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Propasis, berpura-pura, mengelabui. Tuh, itu pola yang dipakai Paulus di dalam mengajarkan agamanya, ajarannya kepada orang-orang. Kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Romawi ngaku Romawi, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Apa maksudnya seperti itu? Nah, itulah namanya penyesatan. Serigala berbulu domba. Jadi begitu saudara. Ini bukan masalah saya salah di dalam menjabarkan agama saudara. Tidak. Saya mengurai isi kandungannya di dalam. Anda jemaat, Anda nggak tahu. Anda hanya mendengarkan khotbah di gereja saja. Anda tidak mendalami Bible Anda. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan kitabnya adalah Alkitab, itu sama halnya dia menunjukkan buah durian tapi isinya adalah nangka. Dia menunjukkan kemudian sebuah karung di mana karung itu tertulis pepaya. Begitu dibuka isinya adalah kelapa. Itulah kitab kalian. Sekali lagi, Alkitab adalah Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebuah ketetapan-ketetapan yang dikitabkan, yang muatannya adalah firman Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Alkitab. Sedangkan kitab saudara
itu adalah catatan Lukas, catatan Markus, catatan Paulus. Kok bisa disebut firman Allah? Kan tidak mungkin. Maka haram hukumnya ketika Anda mengatakan bahwasanya Lukas itu tulisannya adalah Alkitab. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Siapa yang mengharamkan? Ya saya. Kenapa bisa mengatakan haram? Karena Al-Quran saya mengatakan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu hanya sebuah buku yang ditulis oleh manusia-manusia yang kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal bukan. Hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungannya? Hanya supaya dapat bergelar rasul. Begitu saudaraku. Jadi sekali lagi, kami orang Islam itu dengan mendengarkan saudara Kristen mengatakan di dalam Alkitab kami itu kami mau muntah, cuman tidak ada tempat muntah yang bagus. Di Alkitab kami sakitnya hatiku mendengarnya. Di dalam Bible, di dalam Biblika, tidak boleh kau sebut nama Alkitab itu, nggak boleh. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, tidak boleh. Silakan teman-teman, sini persiapan maghrib. Setelah tahu Netor, setelah tahu. Kardito. Maghrib. Saya persiapan maghrib, Ustaz. Bunda Rahma. Ya, ya Ustadz. Gantian dulu. Jadi begitu Bang ya penjelasan dari guru kami. Bagaimana itu Kristen, Paulus, dan kitab yang Anda pegang, ke Bible. Yang tidak ditahu siapa penulisnya, apa buku itu ada nyambungnya ke Yesus. Silakan Bang, tanggapi dulu. Bang Oten? Bang Oten? Hirasit. Siapa? Hiras, silakan. Bang Hiras. Jangan dia ketiduran deh. Hiras. Tidurkah? Oh sorry, ke mute, maaf. Oh, oke. Silakan Bang, tanggapi dulu narasi guru kami tadi. Iya, jadi gini Bang, maaf tadi saya dari tadi bicara kirain audionya kebuka, ternyata ke unmute, ketutup. Gini Bang, pemahaman tujuan saya juga punya keyakinan bahwa jalan Al-Quran itu adalah tentang kebaikan-kebaikan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, ajaran kita sebagai Kristen juga salah satu inti dari pinggir ke pinggir Alkitab itu adalah bagaimana kita, ajaran utamanya adalah tentang mengetahui karakter Tuhan, ya. Makanya di dalam ajaran Kristen ada yang namanya 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak milik orang lain, jangan mencuri, ya, hormatilah orang tuamu, dan bahkan ya hukum utama adalah jangan menjadikan tapi Tuhan kau bunuh Tuhanmu, Bang. bahwa Tuhan itu Tuhanmu adalah kau bunuh. Ya. Tapi sayang kita berbeda Bang. Kalau kami Islam, kita taati apa isi Al-Quran kami. Tapi kalian itu beda. Tadi sudah Anda mengangkat 10 hukum Torah. Ya. Perintah Yesus ketika seorang murid berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal? Dijawab oleh Yesus, kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan membunuh. Itu yang pertama disampaikan oleh Yesus. Tetapi sayangnya Bang, keimanan Anda, landasan iman Anda dibangun dengan pembunuhan berdarah-darah anak orang. Itu kan pembunuhan manusia. Itu kan oknum Kakak. Jadi bukan berarti kan dilarang membunuh. Jadi yang membunuh Yesus ini oknum. Berarti sesuatu yang salah. Nggak benar perbuatan membunuh ini. Kata Yesus kan jangan membunuh. Berarti nggak benar.
Iya, itu kan maksudnya gini aja. Kalau nggak benar, kenapa kalian imani pembunuhan ini adalah sebuah karya keselamatan bagi kalian? Sesuatu yang buruk nggak mungkin akan menghasilkan kebaikan. Bukan, itu pemahaman kita yang berbeda, cara memahaminya yang berbeda, bukan. Kata Yesus kan jangan membunuh. 10 perintah Tuhan tuh, Ya, jangan benar. membunuh. Iya, Terus jangan cobalah. berzina, bahkan jangan Iya, bahkan berdusta jangan sekali pun jangan nggak boleh. menginginkan punya orang macam-macam Iya, kan benar. 10 itu. Tapi yang pertama kali yang diucapkan itu di antara 10 itu jangan membunuh loh. Iya, benar. Artinya Yesus sendiri tidak menginginkan pembunuhan. Tapi kalian mengimani pembunuhan ini adalah konsep dasar ketuhananmu sehingga kau memperoleh keselamatan. Salah kakak, kita tidak pernah, justru kita itu mau mengikut Tuhan itu supaya kita jangan Terus supaya pembunuhan kita ini, mengikutin karakter Tuhan. jadi Gitu. pembunuhan ini menurutmu salah? Oh ya, Karena salah, dilarang. pastilah. Lah terus kenapa kau imani sebagai suatu karya keselamatan? Pembunuhan Yesus. Kan kau imani itu sebagai suatu karya keselamatan penebusan. Maksudnya itu pembunuhan Yesus itu, yang membunuh itu kan orang berdosa kak, bukan orang yang benar yang membunuhnya. Justru Ini orang kan yang ini hasil dari sesuatu yang salah, ya. Tidak mungkin hasilnya bagus. Kau sudah mengatakan yang membunuh itu berdosa. Pembunuhan ini kan berdosa. Apa yang diperoleh dari membunuh Yesus itu dosa. justru yang membunuh itu Hasilnya adalah tentu sesuatu yang tidak bagus. Misalnya nih Bang ya, dia maling. Ya. Dia maling. Dia memperoleh hasil maling, ya kan? Misalnya apalah? TV lah, yang maling TV lah. Atau maling ayam. Perbuatan si maling ini kan berdosa. Maling ngambil hak milik orang, dia punya, Benar. bukan punyanya, diambil kan? Iya, Ayam ini kalian nikmati, kalian makan hasil curian ini. kalian siapa Bu? Janganlah, itu kan makanya kan yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menolak Yesus. Justru Ya, Yesus ini mengatakan analoginya. jangan dibunuh, tapi dia sendiri Analoginya membunuh ini, karena Bang, kejahatan dan hasil- dosa manusia. Hasil curian ini kau makan, kau nikmati hasil curian. Nah, apakah Itu kan- sesuatu yang halal ini yang kau nikmati sementara ini hasil curian? Seperti Maksudnya tadi pula. Maksudnya Ya, siapa seperti yang tadi menikmati pula kan siapa? kau sudah imani bahwa yang membunuh Yesus itu dosa. Ya, Dosa, benar. tapi pembunuhan ini kau nikmati sebagai karya keselamatan. Kau mendapatkan Tuhan dari hasil pembunuhan ini. Coba baca Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ini pembunuhan ini, Bang. Kalau tidak ada pembunuhan berdarah ini, tidak ada Tuhanmu. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu adalah sebuah karya keselamatan. Karena dia bangkit. Coba kalian berpikir secara analogi sehat ya, pikiran sehat gitu loh. Sayang, ini perkataan Yesus loh. Jangan membunuh, hukum terutama 10 hukum Torah. Kalau kau ingin mendapat hidup keselamatan, ya 10 hukum Torah itu jangan membunuh pertama kan. Kemudian apa kata si murid ini? Semua sudah kulakukan. Berarti kau harus jual semua hartamu. Jadi persyaratannya itu jangan membunuh, Bang. Jadi harusnya imanmu itu selaras dengan pengajaran Yesus. Sayangnya tidak selaras. Pengajaran Yesus, dia mengajarkan dirinya adalah utusan. Kalau kami orang Islam, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim alaihi, itu yang kami ikuti, itu yang kami taati. Jadi gini, Begitu, Bang. gini Bu atau Kakak. Jadi kita nggak sama ya, Bang ya? Jangan Keyakinan menyamakan itu deh. adalah pribadi, ya. Kami itu bukan berarti semua orang menjadi sama dengan ibu, bukan. Kalau enggak ada semua orang baik juga dong, enggak ada orang jahat. Kan kau bilang boleh. kita ini sama, semua Keyakinan kitab itu adalah masing-masing semua pribadi, gitu. Kau bilang semua kitab suci mengajarkan kebaikan. Ya, Kau bilang benar, begitu. Bu. Beda. Yang kau imani itu tidak sesuai dengan kitab Bibelmu, nggak sesuai. Pengajaran Yesus di Bibelmu tidak sama sekali kau ikuti. Bahkan Coba, apa ajaran Yesus? Bahkan di ajaran kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjudge orang.
Nah, itu dosa. Nah, gini itu Bang, telah kalau menghakimi kau saya, mau nek di mengajak sini, saya. kalau kau nek di sini cuma mau curhat, ya cuma modal iman bukan by data kau tidur. Enggak. Kami saya tidak akan pusing walau kau menuhankan bantal gulingmu Bang. Tapi selama kau nek di sini berarti kau siap diskusikan by data. Ya siap. Yang kau Saya imani berdata. itu tunjukkan sesuai data di Bibelmu. Kau Ya. mengimani Yesus Tuhan, tunjukkan. Karena ingat, kalian itu dengan amanat agung kalian itu agama syiar. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kami ini Islam harus membentengi akidah saudara-saudara kami. Dengan adanya diskusi ini bisa kita lihat. Semua arti dari itu aja kita salah pemahaman, Bu. Semua bangsa muridku itu sebenarnya bukan itu, bukan harafiah cara memahaminya. Artinya itu adalah sampaikanlah kebenaran, kebaikan kepada semua bangsa, itu artinya bukan itu maksudnya, Bu. Jadi tapi sayang misionaris kalian nggak begitu pikirannya, nggak sama dengan kalian. Ya karena pikiran misionaris kalian itu ya harus menjadikan itulah semua Kristen. perbedaan kita. Karena kita kan di jalur Kristen, Ibu di jalur Muslim, makanya amanat agung di Muslim. Bibelmu, dengar Ya. amanat agung di Bibelmu itu ya jadikan semua Makanya baptislah. ibu kan Muslim, jangan Ibu Muslim. Saya jangan tidak berbicara Muslim, berbicara saya dari- tidak berbicara dari agama kita. saya. Beda Kalau agama pemahaman saya kita itu aja. ya dengar. Kalau Iya. agama saya itu gini Bang, Heeh. serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik atau dengan Ya, cara benar. Saya hikmah. setuju. Ya. Tapi di Bibelmu perintahnya itu Matius 28 apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, begitu. Ya, bagi Ibu Kan begitu itu, perintahnya disuruh bagi baptis itu kan semua Ibu- orang. Bagi Ibu kan itu kan harafiah. Karena Bagi ibu, buktinya itu misionarismu kemana-mana mau mengkristenkan saudara kami. bukan Dengan masalah- cara apa? Para penerjemah di Bibelmu mengambil kata Allah, mengambil kata Rasul, mengambil istilah-istilah Al-Quran kami. Kenapa? Untuk menipu. Seperti yang Sebenarnya, disampaikan Bu, tadi guru kami itu Iya. tata cara atau cara Paulus. bagi kita, Paulus Bu, menyamar-nyamarkan Paulus itu bunglon. bagi kita, Bu, apapun namanya, agamanya, mau Buddha, mau apa, tetapi ajaran kita itu untuk menyebarkan adalah melakukan kebaikan itu intinya, bukan masalah Kristen atau Buddha. Masalahnya itu di Kristen, bukan di Kristen Kristennya, itu ada tapi amanat intinya adalah agung. mengajak semua orang untuk berbuat baik. Enggak Sehubungan dengan begitu. kitab hukum Taurat Sistem- tadi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta saja. Sayangnya Bang, Hormatilah orang sayangnya. tuamu. Bahkan tidak Bang. boleh menduakan Tuhan, itu diajarkan Sayangnya. kita, Bu. Oh, kau bahkan mentigakan. Sayangnya Bang, sayangnya Bang. Itu pemahaman Sayangnya, Ibu Bang. yang berbeda dengan Abang, kita, bukan seperti pemahaman Ibu, pemahaman kita, Bu. Bang, iya Sangat itu dalam tahu mungkin pemahaman ya. kita, bukan Tapi seperti pemahaman Ibu misionarismu yang Bang, dangkal. dengar dulu Bang. Ya. Misionarismu para penerjemahmu Bang. Kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Padahal original Bibelmu Theos. Kalau mau diterjemahkan kata Theos ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan atau dewa. Tapi Ibu kalau jangan kau malu bermain- pakai dewa, kamu Bagi kita- makanya ini kau masih menuhankan anak orang. Bagi Enggak, kita kamu dengar tidak dulu, mempermasalahkan. Bang. Ya, Bang, dengar dulu Bang. Oke. Kau harus tahu Bang, original Bibelmu dikanon dalam bahasa Yunani. Ya. Disusun di Roma sana oleh bapak-bapak gereja, ya. Oke. Jadilah Bibelmu berbahasa Yunani. Kemudian disebarkan ke seluruh dunia ya, dengan tahu kan masuk ke Indonesia dengan penjajahan kan. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Kata Theos dewa ya, harusnya dewa ini terjemahan dari Theos. Kenapa menjadi Allah? Allah kalau kita buka KBBI itu adalah